kita lihat alat-alatnya, ya. Ini pengawas selimut nantinya belum ada, selimut pengganti itu disiapkan selimut. Ya, ini belum siap, ya. Yang pertama untuk, nah ini yang dipakai apa yang diisi? Biasanya ini diisi air sabun, ya. Alat ini ibu lihatkan dulu alat-alatnya. Ini nanti akan disambungkan di sini. Ya. Ini kan ada lubangnya ya. Kemarin ada yang lebih panjang, ini lain ya. Dilipat supaya nanti. Nah ini disambungkan. Ini yang akan masuk nanti. Ini ada apa namanya? Ini ada alirannya, ya. Mana jangan salah. Kalau misalnya ini nggak salah buka tutupnya, nanti akan bocor. Ya biasanya kalau dia arahnya ke sini, ini kan sini, ini posisinya pasti nutup. Kalau kita putar ke sini, ini buka. Ya, jadi ini kalau mau dialirkan baru di, ya, ya. Ini alat yang pertama, yang kedua yang disuruhnya mana? Disuruhnya mana? Jadi satu ini, satu ini. Ya. Ini dimasukkan harus sesuai dengan anatomi. Kalau dia pasiennya kita apa namanya posisinya supin, begini masukkan. Kalau dia posisinya lateral, berarti miring. Mengikuti anatomi tubuh ini kan begini. Ya, ini nanti akan diisi dengan glycerin. Ya, nanti apa namanya memasukkannya masukkan secara benar, tapi untuk ke kantong nggak usah didorong. Ya, karena ini nanti kalian akan tahu cairan ini licin dan lengket. Ya, tapi kalian harus tahu. Ya, tidak pura-pura melakukannya, jangan pakai air. Ada glycerin, pakai glycerin. Ya. Jadi nanti Huknah selanjutnya membantu BAD dan berikutnya dengan glycerin dengan membantu BAD. Yang terpilih yang sering kita hanya menggunakan saat ini menggunakan inisial. Ya. Prinsipnya sama dengan memberikan obat suppositoria, ya. Ini, ya. Ini nanti akan dipotong ya, akan dimasukkan. Ini di. Ya. Ini akan dimasukkan. Nah ini diisi, masuk ke anus, di apa namanya ini dimasukkan. Ya sama dengan mungkin dulcolaxub ya, atau mungkin obat penurun panas pada anak-anak, Prolis, ada yang suppositoria itu lebih cepat biasanya. Dan yang sering digunakan saat ini adalah yang ini. Yang bukan atau distributif biasanya sudah hampir tidak. Ya kalau dulu biasanya pada pasien-pasien yang konstipasi atau memang konstipasi ya dibantu supaya apa namanya ada respon, ada rangsangan untuk buang air, atau pasien yang akan operasi area perut ya untuk mengosongkan apa namanya isi kolonnya. Ya, kalau normalnya kan buang air apa kita makan sekarang, misalnya tadi makannya jam berapa tadi? 7. Jam 7. Udah lapar lagi jam berapa? 11. Berapa lama sih makanan di lambung? Berapa jam makanan di lambung? Secara teorinya di lambung nanti kan akan dipompa dengan sphincternya dihasilkan lagi berapa jam makanan itu ada di lambung. Secara teorinya di fisiologi belajarnya 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Jam 10 ke jam 11 sudah lapar. Iya. Makanya jam 9 itu kan pakai jam snack kan. Karena kalau menunggu jam 12 udah super lapar. Ya. Ya, jadi pada saat membantu untuk PAD ini kita tanyakan hasilnya ya. Nanti ini kantornya mana? Pakai selimut langsung kita ganti. Ya. Ini alatnya tadi sudah ya. Ini salah ya. Tapi ini tadi pakai buat apa? Ini pakai buat apa? Kondom. Ini siapa yang nyiapin?
Gel. Biar tidak nyeri mungkin ya, Bu. Kalau pasang kateter, urin, supaya nggak sakit pada laki-laki, masukin ke itunya. Ini, ya, salah. Yang dipakai yang ini. Ya, yang sering ini ibu tidak praktekkan, yang ibu praktekkan yang ini. Ya, buka yang ini. Ya, padahal di awal kita sama ya. Selamat pagi, misalnya Ibu Susi, tanyakan di mana kondisinya hari ini. Ya, saya melindas lagi. Misalnya dia menjawab, saya sudah 3 hari tidak bisa buang air besar. Rasanya, jadi makannya berkurang. Ya, karena perutnya rasanya penuh. Ya, tanyakan keluhan pasien. Ya, Ibu sekarang akan dilakukan apa? Akan diberikan cairan lewat anus supaya merangsang ibu untuk buang air besar. Ya, kalau pasiennya ibu bisa nanti buang air besarnya bisa turun dari tempat tidur atau mau di sini. Kalau pasiennya harus bed rest, lakukan di tempat tidur. Tapi kalau pasiennya bisa mobilisasi setelah diberikan, kalau dia mau ke kamar mandi boleh. Ya. Nah, selanjutnya coba saya lihat dulu ya, Bu. Yang kita lihat dulu area abdomennya. Ya. Jangan bisa dibedakan antara orang yang kulitnya gemuk atau yang keras. Kita lihat saja dulu. Lihat wajah pasien, ya, kesakitan atau tidak, atau meringis atau tidak. Ya. Selanjutnya boleh siapkan untuk stetoskop, dengarkan bising ususnya. Ya, bising usus normalnya berapa? 5 sampai 35. Per menitnya berapa? Pernah dengar bising usus nggak? Pernah mendengar bising usus nggak? Pernah ya, Bu? Ah? Pada saat pemeriksaan fisik pasti banget sih kalau di diri sendiri, Bu. Iya. Ambil stetoskop deh. Yuk, siapa yang mau dipraktekkan? Nanti nggak pernah dengar bising usus lagi. Yuk, siapa yang mau? Kamu yang masukin sendiri perutnya. Di posisi pasiennya tidur ya. Ini tangan udah bisa semua ya. Ada yang salah begini cuci tangannya masih banyak tuh. Ya, semuanya satu arah. Jangan begini. Ini satu arah. Dalam kaki aja boleh hitungnya 1, 2, 3, 4 ya. Ini yang dibersihkan adalah sela-sela jari. Semua satu arah. Kalau kita akan dinas di ruangan yang mengecek, ya. Selanjutnya tangannya mana ya? Kecil ya. Kalau melakukan prosedur membantu BAB, pasang itu, jangan pakai gelang, jangan pakai cincin dan sebagainya, ya. Kita pasang pengalas. Ini alat pengalasnya, filternya salah nih. Kalau Ulang ya. Kalau lipat pengalas, bunyi sih, Bu. Bersih atau steril? jangan ke arah kaca. Gini. Oh, bersih. Ini ulang ya. Ini. Bisa miring sedikit, Bu. Ini pasang setremnya. Nanti takut jatuh pasiennya. Pasang sampai setengahnya. Ya, miring sini, Bu. Kalau dia miring ke kanan, kaki mana yang ditekuk? Kiri. Miring ke kiri, yang ditekuk Kanan. Jadi, kita boleh ratakan posisinya.
Ini ganti pakai selimut pengganti. Taruh. Kalau ada celemek ini, boleh kita pasang. Nah, ini yang kemarin yang kecil ibu nggak muat. Ya, pakai celemeknya. Selanjutnya kita mau yang mana dulu tadi? Ini kok airnya nggak diisi? Udah disanain ya. Ya ini kita isi air sabun ya. Air sabun ini ya, diisi. Ya, ini kita tekan di sini dulu. Ini kan ada yang bisa masuk ke kamar? Ini posisi kebuka, ya. Jadi pada saat masuk kita tangannya di sini, ini posisinya di sini. Ya. Jadi kalau buka begini ya. Ini disambungkan. Bisa lagi. Kita sedia tisu ya. Ini boleh kalau yang tinggi sudah lebih tinggi. Jadi ibu saya masukkan ya. Ini ya. Ini masuk. Masuk. Buka. Ini enggak ibu buka nanti muncrat air. Biasanya kalau dia misalnya udah mules, tunggu sabar dulu biar habis dulu. Ya. Ini sudah masuk, ini diputar. Tadi kan ini. Nah, ini kan tadi posisinya kunci. Mau nyalain, buka. Begitu selesai, sudah masuk. Kalau ada yang keluar, kita bawa tisu tahan sini. Ya, sudah mau buang air, Bu. Saya siapkan dulu ya, Bu. Nah, ini ada beberapa jenis. Ini semua nanti ya. Jadi pasang, ya. Sedikit dulu. Nanti kalian coba pakai supaya tahu posisi ini kira-kira sampai di mana masangnya. Ya, jangan di sini. Kalau gini, ini ada macam-macam jenisnya. Jadi kalian coba naik pakai kira-kira sampai di mana? Sampai di bokong di sini. Ini udah ada kalinya udah sendiri. Diam kan dia. Sini kan. Tadi sudah tutup tirai, kayak besi. Silakan saya tinggal dulu. Nanti kalau sudah selesai pencet bel saja. Ya, kita tinggal. Sudah selesai Bu. Ya, kita masuk lagi. Ya, kalau sudah selesai kita apa namanya? Kita cebok pakai ini. Jangan dari sini, gini aja. Dari atas. Nanti bersihkan. Ya, sampai bersih dan kering. Biar bersih dan kering. Nah, kalau sudah, angkat. Itu yang pakai tadi hikmah. Yang pakai apa lagi? Jilid. Sama prosesnya, hanya alatnya yang berbeda. Ini. Nah, tinggal masukkan ini, ya. Gampangan mana sama aja, ya. Ini juga sama caranya, ya. Ini sama dimasukkan. Nanti kalau melakukan masukkan, tapi jangan dorong ini ya. Cara memasukkan jarum atau apa jangan biasakan tekannya dari sini, ya. Dari sininya aja. Masukkan, ya. Baru dorong dari sini. Kalau dia posisinya maunya dimasukinnya miring boleh, miring, ya. Ya. Setelah masuk, silakan untuk bantu itu lagi, ya lagi. Ya kan ya Bu, dia udah mules nih. Ya,
Ya, saya tinggal ya, nanti kalau sudah selesai ibu telepon aja ya. Sudah selesai sama. Ini posisinya udah pas di sini. Karena memang parfumnya memang buat latihan ini ya. Siram. Ya. Dan dikeringkan. Kalau sudah selesai, satukan alatnya. Ganti lagi selimut dengan selimut yang ini, selimut diganti. Ya. Selanjutnya kita tanyakan pasiennya, gimana Bu rasanya setelah kita observasi BAB-nya keras, seperti kotoran kambing satu-satu, warnanya apa, atau encer, atau lembek, warnanya apa, konsistensinya apa, itu yang kita lihat secara observasi. Tanya pasiennya, gimana Bu rasanya? Terus saya udah lebih lega, udah lebih kosong rasanya, ya, ya. Baik, kalau sudah, nanti ibu makan lagi ya, setelah pada saat jadwalnya makan siang. Jadi ditinggal pasien. Jangan lupa untuk evaluasi, ya. Oke, mungkin itu saja, ya. Tadi pemberian dengan glycerin dan pemberian dengan benang, ya. Yang ini glycerin ini agak apa namanya? Agak lengket, bukan licin. Silakan kalian pegang. Ya, nanti kalau udah selesai pakai harus dicuci, benar-benar dicuci. Ya, apalagi kalau dengan pantong, kalau nggak rusak nanti kulit pantongnya. Ya, kalau ini dengan tadi apa? Dengan satu lagi kalau dengan gel ini akan lebih mudah. Ini kan udah dipelajari pada saat belajar memberikan adaptasi tutorial ini. Seberapa masuknya? Yang sering mungkin pada saat melakukan baru masukin sedikit, udah pengen buang air ya. Kalau bisa, kalau masih bisa, biar itu kan nggak terlalu banyak, biar selesai dulu baru pasiennya buang air. Kalau pasiennya memungkinkan turun dari tempat tidur, diangkat ke kamar mandi. Kan ada yang kadang-kadang kalau di tempat tidur nggak akan keluar apa namanya BAB-nya, fesesnya nggak bisa keluar, dia harus pergi, harus ada di kamar mandi. Ya, harus kita lihat kondisi pasien. Ya. Oke, mungkin itu cukup. Ada yang mau coba dulu praktek? Yuk, silakan. Kalau pakai glycerin, dari glycerinnya aja dikeluarkan sedikit, diolesin ininya. Oh, glycerinnya licin. Boleh. Gel itu kan buat licin, ya. Begitu juga yang dengan yang dioleskan. Ya, kalau ada gel itu kan tidak semua gel boleh masuk lewat anus kan, itu kan gunanya untuk melincirkan. Apa yang listrik? Karena dia sebenarnya fesesnya itu sudah mendekati apa namanya anus, tapi tertahan baru masuk sedikit, udah itu nggak apa-apa, itu kan dengan seperti manual fekal ya, masukin untuk dikeluarkan. Atau mungkin ada juga kadang-kadang yang pakai sabun dipotong dimasukin. Ya. Jangan lagi, nanti akan kebiasaan dia seperti itu. Ini kan karena ada masalah, ya. Tergantung kan masalah pasiennya, karena dia konstipasi. Memang mau persiapan operasi supaya bersihkan. Dan yang tambah satu lagi yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau pasiennya hemoroid? Boleh apa enggak? Tergantung. Pasiennya hemoroid, kalau hemoroidnya aman, tidak sedang perdarahan, tidak masalah. Tapi kalau dia lagi ada perdarahan, banyak darahnya, darah segar, jangankan nggak diapa-apain aja dia berdarah, apalagi diberikan, itu perlu menjadi perhatian. Apakah cukup dengan pemberian oral, berupa oral, atau dengan memberi dia serat yang lebih tinggi? Ya, itu yang sering menjadi masalah. Jangan sampai yang penting kan masuk dulu, yang penting bisa BAB. Oh, pasiennya mungkin aja dia nggak mau BAB karena sakit, hemoroidnya lagi berdarah, lagi kambing, jadi dia nggak mau BAB. Ya, jangan dipaksakan kondisi itu. Ya, oke, baik, silakan. Siapa yang mau praktekkan? Boleh bertanya lagi. Untuk perbedaan hukna tinggi dan rendah ini itu perbedaannya apa aja? Kalau tinggi ya, ya tadi memberikan
Kalau yang rendah hanya di Masukin area tempat aja. tidur aja, ya. Tinggi dan rendah. Kalau tinggi, kalau kita aliran itu kan gravitasi. Kalau tinggi kan lebih cepat alirannya. Kita juga ngatur kayak memberikan makanan melalui NGT. Kalau cair kan dia langsung aja. Tapi kalau makanan pajak kan lama, Iya, harus ditinggiin. harus tinggiin lagi. Itu perbedaannya tinggi dengan rendah, ya, atau dengan gisi. Kalau dulu masih banyak digunakan, Ini tapi sekarang udah hampir nggak ada nih di beberapa rumah sakit. Hanya untuk tahu, siapa tahu nanti di suatu rumah sakit, karena setiap rumah sakit itu bisa beda. Di luar Jakarta khawatirnya Indikasi sama. ya. Ya silakan, siapa yang mau? Apa?